Sobat Bimbasi, kembali lagi dengan aku Niken Ayu Fitri Hartanti di Podcast Karir. Kali ini aku tidak sendirian karena aku sudah ditemani dengan Safira. Halo semuanya, perkenalkan aku Safira. Nah, perlu diketahui kalau Safira ini itu adalah teman seperjuangan aku di FIP. Kita teman kebetulan satu jurusan dan satu kelas, dan kebetulannya lagi di Bimbasi kita di satu departemen. Bidang karir. Jodoh banget ya. Oke. Kali ini kita bakal membahas hal yang seru banget sama Safira. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin selamat datang dan selamat bergabung untuk maba tahun 2023. Welcome. Lah, tadi kan Safira sudah bilang kan, udah mulai riset-riset nih. Oke, apa? Minum aja. Semua lagi panas. Surabaya, Bung. Iya. Tadi kan udah mulai riset nih. Nanti mau jadi apa, prospek kerjanya apa. Lah, kemarin itu teman-teman itu banyak banget Saf yang ketakutannya itu beragam kan. Soal nanti lulus mau gimana itu soal ketakutannya beragam banget. Tapi yang aku highlight itu ada 3. Yang pertama itu mereka itu takut tidak mendapat pekerjaan. Ya kan? Itu ketakutan yang beberapa orang yang takut kayak itu, dan aku itu juga iya sih. Soalnya orang-orang banyak mikirnya gini, kalau SPD nggak jadi guru jadi apa gitu kan. Ya gimana ya. Soalnya banyak juga teman, bahkan ini sekitar cerita ya, saudaraku itu kayak mbaknya ibuku itu kan punya anak 4 kalau nggak salah ya, 4 nggak salah. Sepupu terus, ya. Terus itu ada Pak Deku itu kan orangnya itu apa ya, kalau soal pendidikan itu nggak terlalu aware gitu loh. Jadi bilangnya gini, waktu aku kan bilang aku kuliah, awal-awal itu yang mereka tahu itu aku kuliah psikologi di mana, di Madura itu awal-awal dulu kan. Terus bilang gini, ini kan kuliah mana dia Pak D. Terus bilangnya gini, itu yang bikin aku sakit hati, kayak kecewa aja kok kuliah gitu loh, ujung-ujungnya nanti juga nganggur kayak gitu bilangnya. Dan itu bener-bener kayak Allahu Akbar, itu down banget, bikin down banget. Itu keluarga kan yang bilang, ya orang lain mungkin juga banyak yang bilang gitu kan, tapi kalau keluarga yang bilang langsung beda. Itu sakit rasanya gitu loh. Nah itu juga mungkin yang bikin orang-orang itu berpikir nanti kalau lulus kerja apa ya gitu kan. Apalagi kita SPD kan, jadi guru ya, walaupun jadi guru bisa, tapi kalau beberapa orang yang nggak mau jadi guru itu mikirnya nanti kerja apa ya kayak gitu. Nah tadi kan udah riset, kira-kira nih Saf, bener nggak sih kita nanti itu susah cari kerja kalau udah lulus? Izin menjawab ya. Kalau dari pendapatku pribadi, nggak ada kata susah cari kerja. Cuman itu ada rezeki dan ada waktu. Nah kita pun meskipun sarjana apapun, sarjana SPD, sarjana mungkin sarjana pustakawan itu kan ada kan yang itu pustakawan, terus arkeologi lah, apalah itu kan banyak banget kan jurusan di Indonesia. Apakah itu susah dicari kerja? Tergantung sih sebenarnya, tergantung dirinya sendiri. Dia itu hanya mau belajar di kotaknya saja atau mau mengeksplor hal baru terkait karirnya. Jadi benar, apa yang telah kamu kehilangan itu pilihan yang kamu ambil gitu loh. Kamu kehilangan itu, ya itu yang kamu ambil soalnya. Nah jadi kita itu sebisa mungkin itu harus sebisa mungkin itu harus merencanakan ya. Kalau kita misal khawatir, aduh aku ini SPD jadi apa, ya riset. Kamu ada Google kan, kamu ada web yang bisa buat riset kan. Jadi di tengah kecanggihan teknologi saat ini, kita tuh harus benar-benar mampu mengendalikan atau menggunakan teknologi dengan baik. Kita nggak bisa dong terkungkung terus, aku overthinking, aku kerjanya apa, keburu semester 8 Keburu lulus. Iya, keburu lulus, dan akhirnya kita nggak jadi apa-apa, dan ketakutan yang ada di kepala kita itu semakin terjadi gitu loh. Jadinya apa? Kalau overthinking itu segera riset, apa yang bisa aku lakuin untuk saat ini, apa peluangnya SPD, apa yang bisa aku lakuin untuk mencapai impianku. Meskipun itu pun di luar SPD, itu kamu harus tetap riset. Nah, SPD itu susah cari kerja atau enggak sih menurutku. Justru waktu aku lulus itu pernah dibilangin, kamu tuh beruntung di jurusan SPD. Kenapa? Karena kamu nggak perlu kalau mau jadi guru itu nggak perlu tes lagi. Sedangkan kalau jurusan lain itu tuh
Misal psikologi pun kalau mau jadi guru itu kan pasti ada tes khususnya karena mereka nggak menempuh kayak pendidikan yang khusus untuk tenaga pendidik seperti kita SPD. Nah, itu juga suatu privilege menurutku kalau kita memang pengen jadi guru ya. Lalu yang kedua, kita itu juga bisa mengembangkan karir kita di ranah dosen juga. Lalu ada yang tenaga kurikulum, TU. Ya mungkin nggak jauh-jauh dari lingkup sekolah, cuman kita juga bisa memilih untuk berkarir di luar sekolah. Misalnya kita sebagai BK kan kalau nggak salah itu kemarin bisa ya kerja di BNN ya? Bisa jadi konselor di Nah, BNN tuh. jadi konselor BNN, terus habis itu bisa jadi konselor KUA juga. Bisa banget itu. Nah, sebenarnya banyak banget prospeknya asalkan kamu tuh mau riset. Nggak terus-terusan SPD jadi guru enggak. Aku pernah itu lihat TikTok. Dia tuh lulusan SPD, tapi kamu tahu kerjanya dari apa? Data analis. Kerjanya tahu kamu di mana? Unilever, Indosat. Benar-benar kayak unicornnya Indonesia lah. Wow. Pokoknya perusahaan-perusahaan besar itu dia pernah kerja di situ. Padahal itu dia tuh cuman jurusan SPD yang kita itu nganggapnya remeh gitu kan. Nah kan dia tuh nggak mau gelar SPD itu mengkotakan dirinya. Jadi dia itu belajar di luar SPD tadi. Soalnya dunia itu luas ya, nggak terkungkung di satu kota gitu kan. Ya sih kan memang benar banget. Kayak kita itu kalau orang juga mau keluar dari kotanya sendiri itu sebenarnya banyak peluang loh. Nah, nggak terkungkung dari kamu jurusan apa, kamu lulusan apa, sarjana apa gitu kan. Itu nggak terkungkung dari situ. Soalnya dari awal emang kita sendiri mau maju atau enggak gitu kan. Bahkan kemarin juga ya, menurut Kemendikbudristek itu pada tahun 2024 nanti Indonesia itu bakal membutuhkan 1.242.997 tenaga guru. Wah, itu banyak tuh lowongannya. Banyak tuh buat SPD apalagi ya kan. Ya walaupun sekarang kan kita juga bisa daftar dari SPD kan nggak langsung ujuk-ujuk guru kan. Ya walaupun bisa jadi guru honorer, tapi kan sekarang banyak peluang nih, bisa ikut PPK. Iya kan? PPPK. PPG. PPG. Lalu bisa ikut P3K. P3K. Kan? Bisa daftar CPNS juga. Gitu kan. Itu banyak banget sebenarnya jalan menuju ke apa yang kita inginkan gitu. Nah, itu benar-benar menurut kita sendiri ya. Harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita usahakan ya, gitu. Kita usahakan. Terus ada lagi nih. Teman-teman itu juga banyak banget ternyata. Ini tuh di luar ekspektasi aku. Ketakutan mereka itu satu, mereka tuh takut jadi guru yang nggak kompeten. Gimana Saf, pandangan kamu Saf? Oke. Kita semua pasti tentunya punya rasa takut ya kan ya. Rasa takut itu apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan dia? Berani. Dan caranya berani itu tuh los. Kayak ya strabas aja. Kamu takut. Ya gimana caranya kamu itu nggak merasa takut? Benar-benar. Ya kamu usaha. Gini, kamu tahu kamu nggak kompeten. Lalu kamu overthinking tentang itu. Apakah itu merubah? Nggak sama sekali. Itu nggak ada sama sekali. Justru malah bikin kita parah mundur, ya gitu, kan? Parah gitu kan. Jadi kayak bingung ini, aduh aku nggak kompeten, aku nggak gini. Apa yang bisa kamu lakuin? Ya ubah, kamu tahu kamu kurang, apa kurang kamu, gimana caranya kamu rubah itu sih. Jadi ada kesempatan. Benar. Itu juga ini sih gabung sama ada hubungannya sama stereotip masyarakat gitu kan. Soalnya kadang itu ada yang bilang kayak guru itu bayarannya cuma segini gitu. Tapi juga di sisi lain bilangnya ya wajar lah segitu orang kompetensinya kayak gitu loh. Dan itu juga yang kemarin itu aku sempat lihat satu. Jadi saudara aku itu kan guru. Dan baru-baru ini tuh ada kalau di MI itu ada kayak semacam pelatihan gitu buat guru yang ada di MI gitu loh. Dari Kemendikbud. Ya Kemendikbud. Lah itu ada tesnya. Lah waktu saudara aku itu tes, dia itu kan ikut seminar dulu baru tes kan. Itu nilainya di bawah KKM banget, sekitar 60 atau berapa itu. Dan itu aku yang bikin, dan itu mereka tuh kayak dia itu kayak meremehkan gitu loh. Alah apa sih gitu kan. Di situ aku pikir,
oh bener sih ya, jadi nggak semua yang jadi guru itu berpikir bahwa kalau udah jadi guru ya udah gitu, nggak perlu belajar lagi. Padahal kan kita itu zaman semakin berubah, siswa-siswa kita yang kita ajar juga berubah gitu loh, semakin zaman juga semakin berubah, otomatis kita juga harus ngikutin kan. Jadi nggak ada kata berhenti buat belajar walaupun sudah jadi guru. Dan itu yang mungkin salah satu yang bikin kenapa kompetensi guru itu rendah gitu loh. Dan itu yang Oh iya, benar. Soalnya iya benar, kita itu belajar nggak terpatok sama usia ya. Sejatinya belajar adalah hal yang bisa dilakukan selama sepanjang hayat kita. Jadi nggak ada titik di mana kita cukup belajar. Benar, kita harus selalu mengembangkan diri kita ya. Semangat. dan juga buat teman-teman yang mungkin sudah masuk pendidikan tapi masih takut-takut, ya nggak apa-apa, wajar. Ya, kita juga juga pernah mengalami. Tapi bukan berarti kita diem aja atau malah nggak pede gitu loh, malah menyalahkan keadaan atau gimana. Tapi justru itu cara kita buat lebih mendalami apa yang kita pelajari gitu kan. Soalnya bisa aja kita nggak tahu nih yang kita belajar itu apa, makanya kita nganggapnya kita nggak bisa kayak gitu. Jadi harus tetap research lagi mau kemana nantinya, itu pengen belajar apa aja itu tetap harus research. Bener banget. Benar, kamu harus kejar apa kemampuan kamu dan apa kemauan kamu. Benar banget. Terus ini lagi nih Saf, kita kan dari SPD ya, itu kita bisa S2 ya kan. Setelah lulus dari S1 kita bisa lanjut S2 ya. Mungkin buat teman-teman juga yang di rumah atau teman-teman yang udah masuk ke pendidikan atau masuk ke jurusan pendidikan, mungkin masih bingung nih nanti setelah lulus itu harus langsung kerja atau masih harus melanjutkan jenjang pendidikannya lah. Kira-kira ini kita tahu juga ya, jenjang pendidikan untuk lulusan SPD itu apa aja sih? Oke. Setelah beberapa menit research ya tadi ya, setauku itu tuh opsinya ada beberapa sih. Yang pertama S2 tentunya, mungkin S2 kita dari BK, mungkin kan BK nanti bisa S2 BK, terus habis itu nanti bisa S3 mungkin ke UM sana ya, nanti jadi dosen. Lalu kita bisa ikut PPG Prajabatan dan Dalam Jabatan. Nah, PPG Prajabatan adalah PPG yang dilakukan oleh fresh graduate yang memang belum pernah memiliki pengalaman mengajar. Lalu yang PPG Dalam Jabatan itu tuh dilakukan oleh lulusan SPD yang memiliki pengalaman belajar dan sedang dalam kesempatan mengajar itu tadi. Nah, tergantung sih, kita itu barusan lulus itu langsung ngajar, itu nanti masuk ke PPG Dalam Jabatan. Setauku itu sih. Terus bisa juga P3K, terus ASN, CPNS, banyak kalau kalian mau riset. Dan kalau buat BK sendiri ya, itu ada banyak banget jenjang pendidikan yang bisa diambil loh setelah lulus. Salah satunya itu PPK. Ini tuh ya Allah, impian aku banget PPK. PPK? Iya. Apa tuh? Pendidikan profesi konselor. Oh iya. Ya Allah, kamu nggak tahu. Oh iya. Dan ini tuh bisa diambil kalau di Indonesia itu ada 2. Pokoknya yang kemarin itu dosen itu di Padang, UNP. Oh Padang. iya. Itu yang kayak apa ya? Jadi pusatnya BK gitu. Itu bisa kita ambil itu. Dan kalau kita udah lulus dari PPK itu udah punya lisensi buat jadi konselor. Keren banget sih sumpah. Ini kan pingin nih. Amin. Itu bisa jadi opsi buat kira-kira kalau setelah lulus mau ambil pendidikan apa lagi kayak gitu. Itu buat BK ya. Khusus itu ya. Itu banyak banget sebenarnya. Bukan hanya BK, di lain juga banyak sebenarnya pendidikan kayak pelatihan gitu banyak banget. Tapi karena kita BK dan wawasan kita juga masih kurang ya. Jadi teman-teman bisa riset lagi, harus cari yang banyak lagi
nanti mau kemana. Soalnya peluang itu banyak banget. Tanpa kita tahu itu Benar. sebenarnya di luar sana itu banyak hal yang bisa kita raih tapi kita nggak tahu. Iya. Gitu kan. Itulah pentingnya riset. Ya riset. Banyak banget ya jenjang-jenjang SPD yang bisa kita tempuh setelah lulus jadi SPD. Jadi SPD itu nggak cuman ya Mbak Nggak Niken ya. cuman, soalnya banyak banget prospek kerja yang bisa kita ambil nih nantinya. Ya. Jadi nggak perlu risau lagi lah ambil SPD. Saya mikirnya pendidikan gitu doang ya kan. Selain itu juga nanti setelah lulus meskipun kita nikah pun kita bisa jadi orang tua yang Iya gitu. punya modal gitu loh untuk mendidik anaknya gitu sih. Itu juga yang jadi kadang itu orang tua tuh mikirnya gitu. Saya ini orang tua ya, kalau di lingkunganku tuh kayak gini, mending kalau mau jadi istri itu lebih baik jadi guru, soalnya kan ada waktu buat anak gitu kan. Iya benar. Ya kita nggak bisa gitu juga sih, soalnya kan pilihan orang beda-beda ya. Tergantung kita mau di mana gitu kan. Oke, kayaknya kita udah panjang lebar banget nih. Waduh, bahasanya. nggak kerasa banget ya Mbak Niken ya. Astagfirullah. Saking serunya tadi. Kita bahas. Oke, kayaknya kita bahas tadi tuh udah cukup nih ya. Iya. Udah bahasanya. Lain kali lagi ya. Lain kali lagi. Kalau mau teman-teman mau bahas jurusan apa lagi nih yang mau dibahas, bisa tulis di kolom komentar. Oke, tapi buat teman-teman nih yang mungkin masih bingung mau kuliah di mana ya, mungkin aku kok kuliah belum nemuin apa yang aku suka sih, atau masih ngerasa salah jurusan, kalian bisa daftarin diri untuk konseling di Bimbasi. Caranya kalian bisa klik di link deskripsi box Di link bionya IG Bimbasi fipUnesa.ofj. ya. Dan Gratis. gratis, itu udah gratis banget tuh ya. Dan Siapa bisa tahu ketemu kita konseling Iya kan? Bisa ketemu sama aku atau Safira. Oke, seperti janji aku sebelumnya teman-teman, untuk episode kali ini bakal diumumin pemenang giveaway untuk sesi pertama. Tapi tenang aja, buat teman-teman yang belum beruntung, nanti bisa ada lagi pengumuman di akhir episode. Wah. Apa itu ya? Lupa aku, September kalau enggak Oktoberan. Iya, Oktoberan. Jadi jangan lupa banyakin komen ya teman-teman. Dan nanti teman-teman buat nama-nama yang beruntung bakal diupload di Instagram Story Bimbasi FIP-Unesa.ofj. Jadi jangan lupa buat follow dan terus ikutin Instagram kita. Yeay, bakalan banyak banget info-info di situ ya. Ya, selain itu juga banyak banget ya info-info dari anak Bimbasi juga. Ya, oke. Oke, mungkin sekian, aku bilang makasih banget sama Safira udah ngeluangin waktu siang-siang panas-panas di Surabaya. Masya Allah. Aduh, Jauh-jauh sama-sama kesini Mbak Niken. bisa ngobrol-ngobrol sama kita, ngasih sedikit wawasannya ya kan, sama pengalamannya jadi mahasiswa di jurusan pendidikan. Yeay. Oke, buat teman-teman juga jangan lupa like, banyakin komen, dan juga subscribe YouTube-nya Bimbasi, dan jangan lupa follow Instagramnya juga. Kita juga punya Spotify loh. Oh iya, Iya, Spotify Unesa baru ya. nih. Jangan lupa ya, ikutin terus. Terima kasih. Sampai jumpa Sobat Bimbasi. Nice.